Baik, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita mulai ke identifikasinya. Nah, tadi identifikasinya ada dua, identifikasi untuk hasil hutan bukan kayu dan identifikasi jasa wisata alamnya. Jadi dua caranya, bagaimana caranya mengidentifikasi itu. Nah, di identifikasi itu ada nantinya potensi ekonominya apa, ya, potensi sosialnya apa, dan potensi lingkungannya apa, ya. Jadi gimana caranya? Oh, jenisnya dulu ya. Kalau potensi ekonomi itu jelas di sini karena hutan lindung HK tidak boleh tidak boleh diusahakan ya. Terus HBK itu yang boleh ya. Pemanfaatan kawasan agroforestry, wana tani, wana mina, wana ternak, wana tani ternak ya ini. Ini istilah aja ya. Kemudian jasa lingkungannya wisata alam, karbon, jasa air bersih, energi, dan pohon asuh. Konsep pohon asuh udah pernah kenal belum? Belum ya. Jadi gambarannya gini, pohon asuh itu ya. Bapak punya kawasan hutan desa. Di hutan desa itu ada disediakan satu lokasi untuk menanam pohon, ya, untuk menanam pohon. Nah, kita tawarkan kepada pihak-pihak luar yang sangat peduli lingkungan. Pihak luarnya siapa? Bisa perorangan atau lembaga ya. Misalkan karena perorangan, saya misalnya yang cinta lingkungan, saya akan menjadi bapak asuh dari pohon itu. Jadi pohonnya ada di lokasi bapak dan ibu, ya, ditanam di lokasi bapak dan ibu di hutan desanya. Tapi biaya penanaman sampai dia besar itu dipelihara oleh saya. Saya cuma memberikan dananya aja ke bapak, tapi bapak sebagai pengelola yang memeliharanya. Jadi saya dana pemeliharaan dari saya sampai dia besar, dan di pohon itu diterakan nama saya, dicantumkan nama saya. Ini misalnya pohon kala-kala di sini apa yang khas di sini? Damar. Kayu hutan lah, kayu hutan yang umur panjang apa? Kayu medang. Medang. Nah, misalnya kayu medang ya, itu kayunya bagus ya. Nah, kayu medang itu nama saya dicantumkan di pohon itu. Ini nama, misalnya nama saya Abdul Khalid, tanggal penanaman kapan? Berarti itu bapak asuhnya saya. Jadi pohon asuhnya itu di tempat bapak. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu pendanaan untuk pengelolaan hutan. Jadi bapak yang punya hutan desa bisa menyediakan lokasi untuk pohon asuh. Jadi bapak tawarkan ke siapa pihak-pihak yang ini, nanti dicantumkan namanya di sana. Itu gambaran ringkasnya. Tapi ada naskah seperti kayak pembuatan sertifikat bapak asuhnya gitu. Nanti kalau mau ini bapak bisa searching di misalnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu sudah menerapkan itu banyak. Jadi orang-orang yang dari Jakarta itu nanam pohon di sana, dia kasih dana untuk itu dipelihara sampai besar. Tapi nama dia dicantumkan di sana. Ya pohonnya sembarangan, tergantung si ininya. Misalnya udah seumur hidup lah, asal nggak pecah apa nantinya. Kita angkut aja nggak jatuh nggak? Enggak, dia hanya cinta lingkungan aja. Dia mau berkontribusi untuk pohon, untuk penghijauan, untuk melestarikan alam. Bukan untuk bisnis, bukan. Dia tidak nanti untuk besar lalu ditebang, enggak. Memang dibiarkan untuk sampai kapanpun itu. Cuman ada penghargaannya, dia dicantumkan namanya. Di Jakarta banyak Pak. Ya, tapi ya itulah pintar-pintarnya kita mengkomunikasikan itu.
Malah bagus Nah, itu daripada gelas daripada. namun ya ada kalau di Bogor, BDRH Bogor itu ada spesialisnya untuk itu. Nanti ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa ini ya, bisa menerapkan itu nanti. Itu kaitannya dengan jasa lingkungan juga. Jadi jasa lingkungan itu kan kita menawarkan satu produk pohon asuh, ada pemasukan buat kelompok. Saya rangkai dalam bikin lubangnya. Nah, programnya itu tidak itu hanya apa ya, kayak semacam inovasi juga sih. Seperti di TMGD Pangrango, kemudian di Gunung Malat yang punyanya IPB itu banyak juga pohon asuh. Jadi mereka berkontribusi terhadap pendanaan untuk pelestarian lingkungan. Gitu. Oh, belum ada. Kalau bisa dikembangkan mungkin ya coba bisa bicara dengan KPH atau dengan Dinas Kehutanan ya. Apakah program itu bisa juga dikembangkan di Lampung misalnya? Donatur supaya Iya, betul Pak. Ya semacam donatur gitu. Tapi istilahnya ya yang peduli dengan lingkungan. Termasuk juga, nah ini kalau cerita jasa lingkungan yang paling menarik itu Rawadano Pak di Banten sekarang. Boleh saya cerita sedikit ya? Ini supaya Bapak terinspirasi ya. Siapa tahu ada kasus yang bisa dikembangkan seperti ini. Jadi Rawadano itu berada di atas kota Cilegon, ya kan? Tergambar nggak di atas kota Cilegon? Ya di Serang ini. Cilegon itu kebutuhan airnya tergantung ke Rawadano. Rawadano itu sebuah rawa ya, kawasan konservasi itunya. Tapi di sekelilingnya itu kebun-kebun masyarakat. Hak milik masyarakat. Jadi maksudnya Bapak harus nanam, nggak bisa kan kalau hak milik gimana saya kan. Nah, dalam posisi begitu di Rawadano itu jadi ada semacam lembaga swadaya masyarakat, disebutnya kalau lupa lagi ya saya namanya. Tapi bisa diputar di YouTube saya ada nanti. Jadi mereka itu menawarkan ke perusahaan. Jadi menawarkan ke perusahaannya apa? Jadi si perusahaan itu membayar, disebutnya pembayaran jasa lingkungan. Jadi mereka, si perusahaan merasakan adanya manfaat dari dipeliharanya pohon-pohon di lahan milik masyarakat untuk menjaga air di Rawadano supaya bisa mensuplai kota Cilegon. Gitu, bisa mensuplai air untuk kota Cilegon. Jadi mereka perusahaan yang menggunakan air dari Rawadano itu bayar ke masyarakatnya. Nah, ke masyarakatnya dihitungnya itu dalam 1 hektar harus ada 400 pohon yang tegakannya tidak boleh diganggu. Gitu. Jadi mereka setiap tahunnya ada kayak supervisi gitu ya, supervisi. Mereka bayar ke petaninya. Saya angkanya nanti dicek aja ya. Nanti saya punya channel YouTube namanya NV Foresta. Nanti Bapak itu ada wawancara dengan aktivis lingkungan di ini namanya Pak Nuril. Itu rupiahnya takut salah saya sebut ya, tapi menurut saya perkiraannya itu nanti saya informasikan ya. Karena kalau nyebut angka, tapi ada juta-jutanya gitu. Kalau satu kelompoknya itu bisa berapa ratus juta gitu. Satu kelompok itu berapa orang. Nah, per tahun itu nanti saya takut salah ininya ya, ngucapin rupiahnya. Tapi yang jelas ada dana yang masuk ke masyarakat, ke kelompok masyarakat, karena dia menjaga lingkungannya. Yang bayar siapa? Perusahaannya. Perusahaannya kenapa bayar? Karena dia supaya masyarakat menjaga menebang air, cadangan air cukup untuk Rawadano dan bisa dialihkan ke industri di kota Cilegon. Nah itu tuh terus menerus sudah berjalan. Sekarang itu setiap 5 tahun sekali diperbarui kontraknya. Nah sekarang sudah yang ketiga kalinya kalau nggak salah sistem pembayarannya. Nah jasa lingkungan itu salah satunya. Jadi
salah satunya dari manfaat ini nih, jasa air bersih. Itu salah satu contohnya. Nah, ini balik lagi ke sini ya. Nanti itu kalau itu boleh diputar di YouTube-nya supaya ada gambaran utuh gitu. Ini pendataan potensi itu, kalau potensi sosialnya mungkin ini terkait dengan modal sosial, konflik sosial, sumber daya untuk manusia dan jejaring mitranya. Kemudian untuk potensi ekologinya, keanekaragaman hayati, kemudian sumber daya alam yang ada di dalamnya, dan potensi dampak lingkungannya. Nah, kalau di sini berarti yang diperlukan dalam identifikasi adalah menentukan kebutuhan datanya seperti apa yang dibutuhkannya. Terkait dengan data-data yang mungkin kita fokus di potensi ekonomi karena kita kaitannya dengan pemasaran ya. Jadi kita lebih cenderung ke potensi ekonominya apa, kemudian cara pengambilan datanya seperti apa, kemudian pelaksanaan pendataan dan identifikasi potensinya seperti apa, dan tentunya kalau ini ada penyusunan laporannya. Hanya mungkin Bapak dan Ibu nggak sampai sini, yang penting bagaimana cara menentukan kebutuhan data dan cara menentukan metodenya. Nah Bapak dan Ibu, kalau misalnya ini adalah posisi hutan desa Bapak dan Ibu, ya berarti yang harus dicermati adalah akses ya, akses jalan. Akses jalan buat apa? Kalau ke lokasi, ambil hasil, betul. Kemudian kalau untuk wisata misalnya, untuk ya keamanan masuk ke lokasinya dan seterusnya ya. Untuk identifikasinya kita minimal kita bisa membuat tabel ini. Jadi nama potensinya apa, ya, kemudian jumlah atau luasannya, kemudian koordinatnya di mana, lokasinya persisnya di mana, kemudian kalau ada ini satu keharusan menurut saya, foto dan dokumentasi, kemudian akses menuju lokasinya, kemudian bentuk pengelolaannya oleh masyarakat sudah sampai mana, kemudian dampak negatif dan positif terhadap lingkungan dari apa kalau potensi ini kita manfaatkan, kalau kita usahakan gitu ya. Kemudian keterangan nanti hal-hal yang terkait dengan kolom-kolom ini yang perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian skala prioritas pengelolaan ini kaitannya nanti dengan kalau ini menjadi hal-hal yang sangat sensitif terhadap lingkungan, berarti untuk diusahakan di potensi yang ada itu juga menjadi satu pertimbangan. Nah contohnya misalnya, nah kalau di sini jengkol ada nggak? Banyak. Banyak ya. Ya kalau misalnya katakanlah jengkol ada di sini, berarti untuk identifikasi potensinya jengkol ini ada di jumlahnya sekitar berapa? Sehingga Bapak, betul itu saya setuju dengan Bapak, jangan bilang banyak tapi ada. Nah tapi bagusnya apa? Bagusnya terhitung kalau misalnya ada berapa pohon. Ini maksudnya gini, kalau misalnya di pemasarannya nanti ada kebutuhan kerupuk jengkol di Jakarta per bulan misalnya 1.000 ton gitu. Nah, kira-kira kita bisa kontribusi untuk memenuhi jengkol di Jakarta, kerupuk jengkol itu dari sini kira-kira bahan bakunya berapa ya yang kita bisa supply? Dari mana tahunya? Kita jumlahkan aja dulu dari masing-masing Bapak, misalnya kalau di sini ada sistem garap nggak di dalam kawasan? Nggak ada. Nggak ada. Bukan di kawasan hutan desa. Ya digarap, maksudnya digarapnya itu per orang, oh saya garapannya segini, ada nggak? Oh iya begitu, misalnya katakanlah gini ya, maksudnya di dalam gini saya nah gini Bapak dan Ibu, ini katakanlah hutan desa ya, hutan desa ada misalnya 20 orang, misalnya satu orang garap segini, ada nggak? Ada. Ya ada. Berarti sesuai dengan yang saya maksud dengan yang Bapak ini informasikan ya. Maksudnya misalnya katakanlah Pak siapa namanya? Pak Tony. Pak Tony di sini. Pak Tony
Katakan sebut aja, misalnya pohon jengkolnya ada berapa? Ada 50. Pak Hartono misalnya. Pak Hartono berapa? Misalnya sebut aja jengkolnya ada berapa? 20. 20. Misalnya Ibu Kades kan? Ibu siapa namanya? Ibu Bu Rosna. Ya, Bu Rosnaya ya. Misalnya pohon jengkolnya berapa Bu Rosna? 100 misalnya. Nah ini kan masih ada yang lain ya. Nah ini semuanya pohon jengkolnya itu diidentifikasi Pak. Katakanlah di sini ada 10 gitu ya. Ini kan miliknya beda-beda ya. Oke ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 90. Tambah 20, 110, 210, tambah 50. Berapa? 270. Betul nggak? Nah, tulis di sini 270 pohon Pak ya. Itu cara identifikasinya. 270 pohon tulis di sini. Jengkol 270 pohon. Kalau bisa lebih detail misalnya yang sudah berbuah berapa? Kalau misalnya per pohonnya berbuah kalau dipanen berapa kilogram, lebih bagus lagi. Katakanlah satu pohon berapa kilogram kira-kira? 50 kita 100 kilogram. Gede, berarti itu udah gede kan? Kalau di kawasan kan gede-gede misalnya gitu ya. Kalau 100 kilogram yang ini, kemudian, nah gini caranya. Gini caranya kaitannya dengan nanti kalau mau produksi kerupuk sekian ton gitu ya. Ini satu pohon 100 kg. 100 kg itu jadi berapa kilogram itu jengkolnya? Kan dikupas. Hah? 50, katakanlah 50. Katakanlah 50 ya. Katakanlah 50 kg. 50 kg kali 270 itu berapa? Nggak tahu juga ya. 5.400. Bagi 2 aja ini. Bagi 2 berarti 135 ya. 135 65 kilogram ya. Coba ya. katakanlah ini 135 ton ya. Misalnya katakanlah gitu ya. Misalnya. Nah, bisa. Berarti Bapak dan Ibu dari satu kawasan Bapak dan Ibu untuk produksi jengkol diperkirakan satu musim ada segini 35 ton misalnya. Berarti Bapak dan Ibu bisa suplai untuk bahan baku kerupuk di Jakarta itu segini. Gitu. Kaitannya dengan itu ya, dengan proses produksinya nanti untuk kerupuk jengkolnya. Nah, nanti ini kan Bapak dan Ibu mengidentifikasi ya potensi di areal perhutanan sosial, hutan desanya seperti itu. Nah, sekarang komoditas lain misalnya yang diperlukan. Misalnya apa lagi? Belinjo. Oh iya, buat emping kan misalnya. Buat emping. Caranya juga sama. Di setiap orang itu berapa pohon belinjo yang digarapnya. Nanti dihitung berapa pohon total. Perkiraan produksi per pohon berapa per musimnya. Atau kalau tidak mengenal musim berapa per bulan, per tahun gitu ya. Itu bisa ada gambaran nggak? Ada gambaran kan? Jadi Bapak bisa mensuplai bahan baku untuk usaha kerupuk misalnya atau usaha emping itu berapa dari hutan desanya. Nah itu itu kurang lebihnya cara identifikasi potensi HBK ya. Tergambar ya. Kalau data-datanya ya ini, yang lainnya itu hanya sebagai data pendukung lah kira-kira. Tapi tentang apanya yang ada di kawasan Bapak dan Ibu bisa ditulis semua di sini. Misalnya tadi kenapa mata air di ini? Mata air dicantumkan karena untuk apa nanti? Arahannya untuk jasa lingkungan. Betul nggak?
Kalau misalnya situs budaya ada kuburan yang disakralkan misalnya di satu lokasi, nah itu untuk situs budaya untuk wisata juga nanti arahnya.